Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab yang pertama, yaitu dengan tema Nabi Muhammad SAW panutanku. Kemarin kita sudah sedikit belajar tentang percaya diri. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memiliki sikap percaya diri yang patut kita teladani. Nah, marilah bersama-sama kita mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Untuk yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW memiliki sifat percaya diri. Sebagai umatnya, kita harus mencontohnya. Kemudian yang kedua adalah cara menumbuhkan rasa percaya diri, di antaranya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tidak ragu-ragu dan tidak malu melakukan kebaikan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Percaya Diri dengan nada lagu Dua Mata Saya. Didengarkan dulu ya, nanti teman-teman bisa menirukan. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Nah, teman-teman bisa mengulangi ya di rumah ya. Ya, Pak Opik ulangi sekali lagi. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengulas kembali sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Kemarin Opik sudah menceritakan beberapa sikap percaya diri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di dalam buku kalian sudah diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada umatnya bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, jadi besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya, seperti kemarin yang Pak Opik sampaikan, sampai Islam menyebar ke seluruh dunia. Nah, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, Nabi Muhammad menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Nah, orang yang percaya diri itu selalu menghargai kemampuan diri sendiri, ya, tidak minder, ya, tidak malu-malu. Nah, itu adalah orang yang percaya diri. Kemudian orang yang percaya diri itu ketika melakukan segala sesuatu, seperti tipsnya yang kemarin, itu tidak ragu-ragu, ya, selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu dalam melakukan segala aktivitasnya. Jadi kemampuannya yang ada pada dirinya, dia percaya. Untuk hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Imran ayat yang ke-139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, jadi teman-teman semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh bersikap lemah dan tidak pula jangan bersedih hati. Karena apa? Karena insya Allah kita termasuk orang-orang yang tinggi derajatnya, karena kita insya Allah termasuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi tidak boleh minder, kita harus percaya diri karena diberi kenikmatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan ya, modal yang sangat besar, seperti kita memiliki dua tangan, memiliki dua mata, telinga, ya, kaki dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh minder ya, tidak boleh bersikap lemah dan tidak boleh pula bersedih hati. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Begitu teman-teman semua. Itu ada beberapa contoh sikap percaya diri ya. Ada beberapa contoh yang diantaranya adalah yang pertama, ketika memimpin upacara di sekolah ya, atau menjadi pemimpin upacara, kita harus percaya diri. Itu adalah salah satu contoh. Karena apa? Ketika kita ditunjuk kemudian kita mau, berarti kita termasuk orang yang percaya diri. Kemudian yang selanjutnya, berani untuk tampil di depan teman-teman. Jadi ketika guru memerintahkan untuk maju ke depan, untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, untuk membacakan cerita ya, kita mau, berani, tidak minder ya, karena kita sudah belajar tentang percaya diri. Berarti kita termasuk orang-orang yang percaya diri. Kemudian yang ketiga, tidak ragu-ragu bertanya bila belum paham pelajaran. Ya, contoh di akhir pelajaran biasanya guru menanyakan, ada yang mau bertanya? Nah, biasanya seperti itu. Kita tidak boleh minder, oh nanti kalau saya tanya nanti saya dikatain bodoh sama teman-teman saya. Tidak usah ya, tidak usah merasa seperti itu. Nah, kalau kita tidak ragu-ragu untuk bertanya, berarti kita termasuk orang-orang yang percaya diri. Itu contoh yang ketiga. Untuk yang keempat, contohnya adalah kita berani mengingatkan ketika ada teman yang salah ya. Contoh ada teman kita yang berbohong, kemudian nakal sama temannya, kemudian kita berani untuk mengingatkan teman-teman kita. Nah, itu termasuk juga percaya diri. Setelah kita mengetahui sikap percaya diri dari Rasulullah SAW dan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari, silakan bisa dibuka di buku kalian di halaman 4 ya, tentang kolom-kolom yang berisi tentang percaya diri ya. Ini tentang melatih kepercayaan diri kita, gimana sikap kita ketika ada uraian di sini. Nah, kalau kalian contohnya aku melaksanakan tugas-tugas di sekolah, contohnya selalu atau sering atau kadang-kadang atau tidak pernah, dan ini boleh dikerjakan, silakan di rumah. Kemudian setelah itu boleh mengerjakan di halaman yang kelima ya, halaman yang kelima ya, ini untuk berlatih. Nah, itu teman. Nah, marilah bersama-sama kita mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Untuk yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW memiliki